Cek 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 cek. Halo sahabat nih, gas lagi dah jawabannya. Dan seperti biasa juga tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Ini kelanjutan tadi sore ya coy ya. Dan gue take voice nya juga lanjut sih sebenarnya. Yaudah langsung aja kita gaskan lagi dah jawabannya. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, pada akhirnya pertandingan melawan Sekte JW Beast pun telah selesai dan di sini Zaufan dia tidak mendapatkan sebuah kesempatan untuk dapat menghadapi Han Yufeng. Tapi uniknya di sini Zaufan dan juga Sekte Moje mereka pun mendapatkan pesan dan juga sambutan hangat dari para penonton setelah apa yang mereka lakukan di atas arena. Dan untuk pertandingan itu sendiri berakhir dengan posisi imbang. Walaupun berakhir imbang, di sini mereka yakin kalau mereka telah mengamankan posisi dari 3 sekte menengah. Nah itu adalah sesuatu yang sungguh sangat luar biasa, membuat Yangsha dan juga para tua mereka pun sungguh sangat senang. Bahkan saat ini Guisha tanpa sadar dia menyentuh pundak dari Zaufan hingga membuat Zaufan dia merintis kesakitan ketika lukanya pun tersentuh sedikit aja oleh Guisha. Dan untuk Guisha dia juga mengatakan kalau turnamen naga ganda ini adalah hal yang sungguh sangat luar biasa berkat dari Zaufan. Dan ketika mereka nanti kembali ke sekte, di sini mereka harus memberikan sambutan yang luar biasa untuk Zaufan, mengadakan pesta untuk Zaufan karena Zaufan lah yang telah membawa mereka sampai ke titik ini. Dan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa ucap dari Guisha. Dan untuk Zaufan dia pun memandang keji ke arah Guisha yang telah menepuk lengannya, dan itu adalah rasa sakit yang luar biasa yang dirasakan oleh Zaufan. Tapi di sini untuk Yangsha dia pun mengatakan kalau saat ini posisi dari mereka akan ada di 3 sekte menengah. Nah ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi lawan mereka yang selanjutnya adalah lawan yang nggak bisa dianggap remeh, karena yang mereka lawan adalah sekte menengah tingkat atas, yaitu sekte Dewa Pedang. Dan selanjutnya adalah 3 sekte atas, dan tentunya melawan 3 sekte atas adalah sesuatu yang sangat-sangat berbahaya dan juga sulit tentunya ucap dari para tetua. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh para tetua yang mulai melirik ke arah lawan yang lebih kuat lagi, di sini ada seseorang yang dengan terbata-bata dia meminta perhatian. Tuan tunggu, maafkan aku mengganggu, tapi Tuan, sebelum kita membahas tentang pertandingan selanjutnya, bisakah kalian membantuku menyembuhkanku dulu? Tubuhku kesakitan semua nih, ucap dari Lucia yang ternyata saat ini dia membutuhkan bantuan karena memang sebelumnya telah dibuat tersungkur oleh Tuan Muda Han Yufeng. Dan melihat Lucia yang meminta tolong justru bukannya ditolong malah dimaki-maki oleh Yangsha, di mana Yangsha dia sangat kesal dengan aksi yang telah ditunjukkan oleh Lucia sebelumnya, di mana Yangsha dia berujar dasar otak gudang. Apa kau sadar tindakan yang kau lakukan itu? Kepada Han Yufeng hingga dia harus mempertaruhkan segalanya. Kau ini, lihatlah Kuilang dan juga yang lainnya. Mereka tahu bagaimana caranya memperlakukan seorang pahlawan. Aksi mereka mendapatkan pujian dari publik dan memberikan nilai positif kepada sekte kita. Tapi apa yang kau lakukan justru malah ini menekannya kah? Kau ini benar-benar mengecewakan, ucap dari Yangsha yang dari tadi merepet aja. Dia pun mengatakan kalau Lucia ini justru malah membuat citra dari sekte mereka pun semakin buruk, dan itu adalah sesuatu yang sangat menyebalkan. Dan untung saja di sini Zaufan dia telah berhasil mengambil alih, jika tidak maka citra kita semakin buruk, ucap dari Yangsha yang dari tadi merepet-repet baik dengan apa yang telah dilakukan oleh Lucia di atas arena sebelumnya. Tapi mendengar itu semua membuat Zaufan dia berujar sudah biarkan saja. Lagi pula dia juga telah mendapatkan hukumannya sendiri. Kuilang dan juga yang lainnya mereka sama seperti Han Yufeng, mereka memiliki sebuah potensi untuk dapat beresonansi dengan dirinya, tidak seperti Lucia. Dia memang menyedihkan, ujar dari Zaufan yang membuat Lucia yang mendengarnya dia pun terkejut dengan apa yang diucapkan oleh Zaufan, di mana Zaufan dia juga berujar lagi pula bertengkar seperti ini nggak ada gunanya juga, jadi ya sudah biarkan saja. Lagi pula dia juga adalah bagian dari kita dan seharusnya kita tidak mengganggu dirinya, ucap dari Zaufan yang mencoba untuk dapat membela Lucia. Tapi mendengar Zaufan yang justru malah membela Lucia yang hampir aja membuat citra sekte mereka semakin rusak, membuat Yangsha dia tidak terima. Zaufan, apa yang kau bicarakan? Kita tidak sedang membicarakan karakternya, tapi kita membicarakan tentang isi kepalanya. Umumnya kultivator iblis itu tidaklah populer, dan sekarang kita berada di 3 sekte menengah. Kita mungkin saja bisa mendapatkan dukungan yang lebih kuat lagi dari kekaisaran. Dan sekarang di dalam turnamen naga ganda ini harusnya kita menunjukkan kemampuan kita menunjukkan potensi kita menunjukkan sikap kita. Tapi kenapa justru dia malah merusaknya? Bukankah ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima, ucap dari Yangsha yang merepet-repet aja. Tapi mendengar apa yang diucapkan oleh Yangsha yang menekannya membuat Lucia dia berujar, tapi saat kita menghadapi sekte Xuantian itu, bukankah Plan Zhao dia meminta kami untuk bermain-main? Bahkan ketika kita menghadapi sekte Tianxing, bukankah kita melakukan hal yang keji juga? Tapi kenapa di sini aku malah
Lucy digeplak oleh Zhao Wan, di mana Zhao Wan dia berujar, "Hei kau Lucy, aku di sini mencoba untuk dapat membela dirimu dan sekarang kau mencoba untuk dapat menjelekanku. Aku sengaja melakukan ini semua demi kekuatan dan juga belas kasih. Karena kita ingin orang-orang tahu tentang kekuatan yang kita miliki. Kita harus menunjukkan kekuatan kita kepada orang-orang. Dan kita juga harus menunjukkan kepada siapapun yang mencoba untuk dapat menekan kita. Kita akan menunjukkan kekuatan kita, tapi kita akan memberikan kasih kepada mereka yang hormat kepada kita. Mereka hormat kepada kita, maka kita akan menghormatinya. Tapi jika mereka mencoba untuk dapat mengusik kita, kita akan menghancurkannya. Kau ini pikiranmu seperti apa? Semua dilakukan demi memudahkan kita untuk melakukan sebuah kesepakatan di masa depan. Ini adalah sebuah investasi. Apakah kau mengerti?" Ucap dari Zhao Fan yang kesal dengan Lucy. Dan apa yang diucapkan oleh Zhao Fan pun diaminkan oleh Yang Xia, di mana Yang Xia dia berujar, "Nah, dengar, inilah semua maksud dari perkataanku yang sebelumnya. Wen Zhao itu sangat jenius. Sedangkan kalian semua, aduh, otak udang. Kalian semua tidak akan mungkin paham dengan apa yang telah dilakukan oleh Zhao Fan sebelumnya. Aduh. Haruskah aku katakan semua sedari awal? Haruskah aku katakan ini semua satu persatu kepada kalian? Aduh, harusnya kita mengatakan ini semua dari awal biar nggak ada masalah." Ucap dari Yang Xia. Tapi di sini untuk Zhao Fan dia mengatakan untuk tidak perlu khawatir dan aku akan membiarkan dan juga akan mengajari mereka nantinya. Jadi sudah biarkan saja, ucap dari Zhao Fan. Dan setelahnya kini mereka semua kembali ke tempat penginapan. Dan setibanya di tempat penginapan di sini, Zhao Fan dia langsung mengempaskan Lucy. Di sini Zhao Fan dia juga berujar, "Lucy, apa yang coba kau lakukan? Apakah kau mencoba untuk dapat membocorkan apa yang sedang aku rencanakan sebelumnya?" Ucap dari Zhao Fan. Tapi di sini untuk Lucy dia pun bingung dengan apa maksud dari itu semua. "Planzo, aku tidak mengerti." Karena sebelumnya Zhao Fan dia mengirimkan sebuah pesan transmisi kepada Lucy, meminta kepada Lucy untuk mengulur waktu sebisa mungkin ketika dia sedang menghadapi Han Yufeng. Tapi kenapa tiba-tiba saja dia malah digeplak oleh Zhao Fan, padahal dia telah menjalankan rencana yang diberikan oleh Zhao Fan. Dan untuk Zhao Fan dia tidak membantah dengan apa yang telah dilakukan oleh Lucy, hingga membuat Zhao Fan dia berujar, "Ya, kerja bagus karena kau telah mengulur waktu. Tapi jika kau berani berkata seperti ini lagi di luar sana dan membocorkannya, maka kau tidak, aku tidak berani." Ucap dari Lucy. Dan itu membuat Zhao Fan dia berujar, "Ya, baguslah kalau begitu. Dan jangan pernah bertanya tentang hal ini lagi. Dan sekarang ambillah benda ini. Dan itu adalah sebuah pil penyembuh untuk dirimu. Dan selama 3 hari kau tidak perlu melakukan sesuatu. Dan di pertandingan selanjutnya kau juga fokuslah untuk dapat penyembuhanmu. Dan kau tidak akan bertanding di pertandingan selanjutnya." Ucap dari Zhao Fan yang sembari memberikan sebuah pil ajaib untuk dapat menyembuhkan Lucy dan meninggalkan tempat ini. Dan diperlakukan tentunya seperti ini membuat Lucy dia benar-benar tidak terima. Padahal dia melakukan sesuatu perintah dari Zhao Fan, tapi kenapa justru malah dia digeplak oleh Zhao Fan. Dan itu membuat Lucy dia berujar, "Zhao Fan, padahal kau lah yang merencanakan ini semua. Kau bekerja di balik layar, sementara aku lah yang mendapatkan penghinaan seperti ini. Sedangkan kau malah mendapatkan sebuah pujian dari mereka. Tapi aku, lihatlah saja, tunggu saja, ini semua belum berakhir." Ucap dari Lucy yang kesal dengan Zhao Fan. Dan setelahnya kini Zhao Fan dia pun kembali ke ruangannya. Dan setelah tiba di ruangannya di sini Zhao Fan dia pun kembali membuka lengannya dan dia melihat kalau ternyata lukanya pun kembali terbuka. Dan itu membuat Zhao Fan dia pun bingung dengan luka yang dia derita ini. "Hei, apa-apa ini? Kenapa lukanya terbuka lagi? Padahal cuma tersenggol sedikit." Ucap dari Zhao Fan yang bingung. Untung saja Lucy dia mengulur waktu tepat. Jika tidak, lukaku pasti akan ketahuan. Ucap dari Zhao Fan. Tapi di sini Zhao Fan dia pun ternotis ketika ada yang berujar, "Oh, jadi seperti itu. Aku penasaran kenapa kau jadi aneh. Ternyata itu semua karena kau terluka." Ucap dari seseorang yang membuat Zhao Fan dia pun kaget. Dan ketika dia melihat kalau ternyata itu adalah Dan Qingseng. Dan melihat Dan Qingseng yang tiba-tiba aja muncul, tentunya membuat Zhao Fan dia pun bingung bagaimana bisa orang tua ini ada di tempat ini. Dan itu membuat Zhao Fan dia berujar, "Senior, bagaimana bisa kau masuk ke tempat ini?" Ucap dari Zhao Fan. Dan untuk orang tua itu dia berujar, "Bukankah sudah kukatakan tidak ada tempat yang tidak bisa aku kunjungi di tempat ini? Dan aku, kau tidak menyambutku kah?" Ucap dari orang tua itu yang membuat Zhao Fan dia pun bingung. Sebelum iya senior, bagaimana mungkin aku tidak menyambutmu? Sebuah kehormatan bisa bertemu kembali dengan dirimu senior. Aku hanya terkejut aja karena kau tiba-tiba aja muncul." Ucap dari Zhao Fan. Tapi di sini untuk orang tua ini dia pun melihat ke arah lengan dari Zhao Fan. Dan itu membuat orang tua ini dia berujar,
alasan yang bagus. Kau pasti kesal karena pria tua ini mengetahui tentang rahasiamu. Ujar dari orang tua ini yang membuat Zaufan dia pun ternotis ketika dan kisah yang berkata seperti itu. Dan itu membuat Zaufan dia pun berpikir apakah orang tua ini memiliki niat buruk dengan dirinya, atau jangan-jangan itu cuma sebuah firasat buruk dari Zaufan saja. Kita nggak tahu karena kita akan bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Ini udah mentak sama raunya untuk hari ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.